Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali TVRI Sumatera Utara dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Bicara. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang integrasi ilmu adalah di mana penyatuan ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu lain sehingga ilmu tersebut tidak lagi saling bertentangan namun dapat lebih saling melengkapi. Bagaimana perguruan tinggi Islam negeri dalam mengaplikasikan integrasi ilmu tersebut agar sumber daya manusia atau yang dimaksud dengan lulusannya atau yang lulus dari Universitas Islam Negeri mampu memajukan bangsa Indonesia. Untuk itu pada Sumut Bicara kali ini kami angkat topiknya integrasi ilmu untuk kemajuan Indonesia. Dan kita akan bahas topik ini bersama 3 narasumber yang telah hadir, yang telah kita undang ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara sore hari ini. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena satu di antara narasumber ini, ya beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, masih dalam perjalanan dan menuju kemari, namun sudah di depan kita. Sesaat lagi kita akan langsung menyapa beliau, namun sembari menunggu kehadiran Bapak Profesor Dr. Syahrin Harahap MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan sapa dulu narasumber berikutnya. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Syahnan MA selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum Bapak. Selamat Boleh sore. sapa pemirsa kita dulu? Assalamualaikum para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Salam sehat. Baik, dan kemudian kalau narasumber saya yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Tapi begitu pun saya akan perkenalkan, saya akan sapa Bang Sohibul Ansor Siregar selaku dosen atau akademisi. Apa kabar Bang? Baik, Selamat sore, salam sehat. Baik, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dan pemirsa langsung saja kita akan langsung sambut kehadiran Bapak Rektor. Sudah hadir? Belum? Sudah. Baik, kalau demikian pemirsa tadi topik yang kita angkat hari ini adalah integrasi ilmu untuk kemajuan Indonesia ya. Jadi kalau begitu saya akan ke Bapak Dr. Muhammad Syahnan MA dulu ini selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pak Doktor, kalau kita bicara tentang integrasi ini, bagaimana mengintegrasikan antara ilmu, sains, dan agama? Ini kan memang agak sulit paradigma banyak orang. Padahal kalau kita tahu ini sejak tahun 1970 ini sudah dilakukan oleh cendekiawan kita begitu. Silakan. Terima kasih Pak Geri. Pertama tentu izinkan saya untuk menjelaskan serba singkat bagaimana Fakultas Sains dan Teknologi muncul di UIN Sumatera Utara Medan. Bahwa Fakultas Sains dan Teknologi bersama-sama dengan beberapa fakultas umumnya memiliki bargaining power di dalam mewujudkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Karena bagaimanapun juga salah satu prasyaratnya itu harus ada perguruan tinggi umum baru bisa alih status dari IAIN menjadi UIN. Nah, di dalam perkembangannya tentu yang menjadi salah satu apa yang diaplikasikan atau paradigma yang sekarang dikembangkan di UIN Sumatera Utara, sebagaimana tadi Mas Gari sendiri sudah menyampaikan bahwa sudah lama dibincangkan persoalan integrasi ini sudah lama dibincangkan, tapi di dalam aplikasinya sendiri mungkin ini yang menjadi persoalan. Kita di Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sumatera Utara telah melakukan upaya-upaya dengan kebijakan dari Pak Rektor, Prof. Syahrin Harahap, bahwa paradigma wahdatul ulum atau unity of knowledge inilah yang sedang dikembangkan. Jadi sebenarnya ini merupakan pengembangan dari pendekatannya dengan pendekatan integrasi, integration of knowledge. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu adalah bahwa di dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah yang akan kita coba bahwa apa yang menjadi penciri dari Fakultas Sains dan Teknologi, salah satunya itu adalah yang akan dititikberatkan bahwa tidak terdapat dikotomi itu, dan kita akan mencoba membahas sains dan teknologi sebagaimana di dalam visi misi Fakultas Sains itu adalah untuk unggul dalam di bidang sains dan teknologi lingkungan
dengan paradigma Wahdatul Ulum di tingkat nasional pada tahun 2030. Nah, saya belum menjelaskan kira-kira seperti apa itu dilakukan. Nah, saat ini dengan adanya upaya-upaya, ada perombakan yang luar biasa dari sisi kebijakan, dari sisi kurikulum, juga sekarang sedang dalam proses. Sudah kita lakukan itu, dan sesungguhnya seperti yang Mas Geri sampaikan tadi, di dalam pembelajaran, di dalam penelitian ini sudah dilakukan. Nah, misalnya karena kita fokus kepada persoalan yang menyangkut tentang lingkungan, karena masalah lingkungan ini adalah masalah climate change, adalah merupakan satu isu yang justru lebih berbahaya, lebih besar menurut para ilmuwan daripada dampak COVID-19. Nah, jadi kita fokus kepada isu yang terkait dengan lingkungan. Nah, jadi ini sudah kita lakukan di dalam penelitian, di dalam pembelajaran, sudah dalam proses, dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Kita doakan, kita harapkan nanti terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini dapat berjalan seperti apa yang diharapkan, sehingga mampu memecahkan masalah terkait dengan lingkungan itu sendiri. Begitu ya, Pak Dekan. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita juga telah mengundang Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Syahrin Harahap, MA, dan sudah hadir bersama kita. Pak Rektor, apa kabar? Assalamualaikum. Silahkan Bapak. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam. Baik. Oke. Pak Rektor, udah nggak tergesa-gesa lagi ya? Iya. Pak Rektor, sebagai mukadimah, meskipun tadi sudah saya banyak tanya ini kepada Pak Syahnan selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tapi nampaknya tidak lengkap kalau tidak diawali oleh Rektor dulu ini sebagai pembukaan. Terkait dengan pembukaannya kepada Pak Rektor, saya bertanya ini, menurut Bapak, di mana peran strategis PTKN dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat? Begitu Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Dunia sekarang ini mengalami perubahan yang luar biasa akibat berbagai kasus, termasuk COVID-19 yang telah menabrak semua aspek kehidupan kita. Dalam menghadapi perubahan ini, seringkali masyarakat mengalami kegamangan. Kemana arah dan bagaimana kita harus menghadapi perubahan ini dengan baik, dengan tetap menjadi Indonesia. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pelita, memberikan petunjuk, memberikan pikiran-pikiran, memberikan logika-logika dan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Dan oleh karenanya perguruan tinggi harus berlari lebih cepat bila dibanding dengan keadaannya sebelumnya. Saya kira itu. Baik, ini mukadimah yang masih diawali oleh Rektor. Saya ke Bang Sohibul. Bang Sohibul, kalau dari segi sosiologinya, ini sejauh apa sih manfaat daripada integrasi ilmu ini, menyatukan antara ilmu agama Islam dan juga ilmu pengetahuan? Sebetulnya sudah cukup lama itu nestapa ilmu pengetahuan masyarakat modern. Terpilah dia itu. Dikotomi itu menyengsarakan. Ada istilah perguruan tinggi menara gading begitu tuh. Dia bisa mengembangkan apa saja yang dia mau, tapi nggak membumi. Seolah tidak menyuluh, seperti Pak Rektor bilang tadi itu. Peran ilmu pengetahuan teknologi itu, dikotomi. Jadi, science for science, ilmu untuk ilmu, itu paradigma lama. Tapi hingga hari ini tetap saja begitu terjadi. Nah, di UIN mungkin bahasanya ilmu amaliyah, amal ilmiah, gitu ya. Sesuatu yang memang harus realisasikan untuk perubahan sosial, perbaikan sosial, maslahat sosial masyarakat. Itu dia. Lalu kemudian, kalau kita lihat, integrasi itu tidak hanya pada unsur ilmu yang sifatnya teosentris dengan ilmu yang sifatnya manusia sentris, antroposentris. Itu paradigma yang sampai sekarang belum selesai. Padahal kalau kita rujuk, sebelum lahir Comte, 350 tahun sebelum Comte lahir, udah ada Ibnu Khaldun dengan bukunya Muqaddimah. Dia selesaikan semua itu. Orang sosiologi bilang dia adalah orang sosiologi, Ibnu Khaldun. Orang antropologi bilang begitu. Orang fisika bilang, oh itu orang fisika. Mampu dia menyelesaikan itu. Kenapa bisa?
bolehkah kita berilmu dan bertuhan? Itu yang harus dijawab sekarang ini. Seolah-olah kalau orang berilmu nggak perlu bertuhan lagi. Nah, UIN sudah membuktikan sebenarnya begitu ya. itu dalam upaya itu, dalam memberi jawaban itulah UIN hadir, kita lihat begitu signifikan. Tapi permasalahan nestapa masyarakat modern itu sudah cukup lama. Diawali dengan sekularisasi. Itu hubungan antara iman dengan ilmu. Hubungan antara satu dengan ilmu itu juga luar biasa parahnya. Yeah. Katakan misalkan itu. 2016 kita temukan importasi cangkul di Belawan. Jutaan itu. Itu menyiratkan dua hal. Pertama, bahwa Indonesia 70 tahunan begitu belum lagi bisa berdiri pada makomnya sebagai negara agraris utama dunia. Masih berandal pada cangkol. Cangkol itu kan teknologi sederhana, masa diimpor dari luar? Itu persoalan kebijakan lagi. Lalu banyak sekali komoditi pangan kita yang diimpor dari luar. Yeah. Semua yang tersedia di sini. Di mana letak fakultas-fakultas yang terkait dengan pangan? Itu kan integrasinya nggak ada. Dia nggak boleh mengintervensi. Padahal sebetulnya ilmunya itulah lead, suluh, nadhiro untuk penentuan kebijakan. Apakah mereka itu dikooptasi selama ini sehingga nggak boleh berbicara untuk meluruskan? Di dalam sejarah banyak sekali ilmuwan yang dicederai gara-gara berpikir dan menyatakan pendapat yang sungguh-sungguh benar. Nah, walaupun kita di sini belum seperti itu, tapi saya kira ada memang iklim kebebasan untuk bagi ilmu pengetahuan itu untuk mencari jalan, berdialog dengan kekuatan politik sekalipun, dan dengan mencari faktor-faktor yang bisa memudahkan rakyat lolos dari kendala-kendala struktural, politik, dan lain sebagainya itu. Tadi disebutkan soal climate change itu. Baru lagi COP26 konferensinya tingkat tinggi. Yeah. Ini sebetulnya keluhan siapa? Sehari sebelumnya itu ada KTT G20. Ini keluhan siapa? Dia anggap itu sebagai generalisasi persoalan dunia. Siapa yang paling banyak menyumbang kerusakan iklim? Industrialisasinya luar biasa. Kita nggak ada industrialisasi di sini. Cuma industri cangkol kita ada. Jadi kita nggak begitu banyak menyumbang itu. Berapa persen lah? Teriakan dia sebetulnya dilimpahkannya ke kita. Nah, ini supremasi kulit putih itu harus ditantang di dalam ilmu pengetahuan itu. Jangan kelewat mendikte dia itu. Sampai ke situ ini filosofi gerakan dari integrasi ilmu tadi itu. Jadi dimensinya dua. Pertama, Tuhan dan sekuler itu bisa satu. Baik. Yang kedua, antar satu dan lain bidang harus juga memiliki sebuah interseksi. Dan yang ketiga dimensinya adalah bagaimana ilmu bukan hanya sekedar kepuasan ilmu, tapi juga harus menjawab pada aplikasi perbaikan kehidupan masyarakat. Bermanfaat bagi masyarakat Ya, gitu dan ya. lingkungannya seperti kata Pak Syahnan tadi. Ya. Baik, saya ke Bapak Profesor lagi nih, Pak Rektor. Pak Rektor tadi udah dibuka sedikit nih, di mana PTKN ini akan terus melakukan peran strateginya untuk berkehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tetapi kemudian hambatan yang dihadapi ada tidak Pak Rektor? Karena begitu mulia sebenarnya tugas perguruan tinggi negeri Islam ini untuk bagaimana kemaslahatan umat, kemajuan masyarakat dan lain sebagainya begitu. Iya, terima kasih. Hambatan terpenting itu adalah dikotomi ilmu pengetahuan. Dikotomi ilmu pengetahuan. Saya ingin mulai dengan menjelaskan bagaimana dikotomi itu terjadi. Ilmu ini kan, saya ingin kita sederhanakan dulu. Ilmu ini sebenarnya apa? Terlepas dari semua definisi yang diberikan oleh para ahli. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu ini mencari, mengetahui, dan memanfaatkan ciptaan Tuhan. Sebenarnya ilmu itu aja. Nggak mungkin ilmu ini mencari di luar ciptaan Tuhan. Iya. Iya kan? Luar biasa Pak. Jadi dunia dengan segala isinya diciptakan Tuhan. Iya. Kita mau tahu apa ini yang diciptakan Tuhan ini. Nah, sekarang
terjadi dikotomi. Dikotomi itu 5. Dikotomi vertikal. Para ilmuwan terpisah dari Tuhannya. Dipikirnya, kalau dia ahli ekonomi, itu yang dikerjainya, yang dipikirkannya bukan buatan Tuhan. Padahal sebenarnya ekonomi apapun yang kita kerjakan itu, yang kita pelajari, yang kita kembangkan, itu ciptaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakannya, bagaimana Tuhan mengembangkannya, bagaimana Tuhan menghancurkannya. Ilmu bicara tentang itu. Jadi dikotomi vertikal. Dikotomi horizontal yang kedua, tadi sudah dijelaskan Pak Saiful Ansor. Dikotomi itu antara ilmu agama yang satu dengan ilmu agama yang lain itu enggak nyambung. Ilmu tafsir dengan dakwah enggak nyambung, ilmu hukum dengan filsafat enggak nyambung. Jadi terjadi dikotomi secara horizontal. Dikotomi horizontal yang kedua antara apa yang Bapak sebut tadi, ilmu umum